Oke, selamat datang di Mailan Podcast. Mailan. Saya Aditya Perdana. Hari ini ceritanya kita lagi ngobrol sambil ngopi nih sama Ivan sama Joni. Halo. Hai. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu, John. Wih, mantap. Gimana kabarmu? Baik. Baik juga. Kan kemarin kita sempat bahas tentang topik bad boy sama good boy kan? Ya. Nah, kita lanjut nih. Mumpung kita di tempat kopi nih ceritanya. Nongkrong ya. Nongkrong gitu lah. Nongkrong santai. Oh ya, biasanya di warung kopi tuh ngapain sih biasanya? Aku biasanya kalau ke warung kopi yang jelas pasti ngopi ya. Oh iya. Ngopi ya termasuk cuci mata. Cuci mata gitu. Lihat yang bersih-bersih bening-bening lah. Biasa dah kalau cowok kan tahu sendiri. Iya, yang seger-seger. Ya. Kalau memang ada temen yang nongkrong itu baru pembahasannya lain. Iya. Mungkin Joni kayak waktu itu sempat ajak warung kopi bareng. Nice. Ya. Dia lihat semangka. Semangka kan? Lihat gunung kembar. Gunung kembar. Gunung kembar Kembarnya sama persis apa besaran kiri sama besaran kanan? sama persis. Oh, sama persis. Ya, itu apa? Ya? Tengahnya ada sungai. Oh, sungai. Air terjun. Air terjun ya? Bukan sungai ya? Ya, dalam lagi. Itu petanda tuh. Sudah dapat ngukur belum? Ya itu ya tujuan cowok kalau ke warung kopi atau ke kafe biasanya pasti itu. Iya, ini ya. Kalau aku sih biasanya ya cari inspirasi lah di warung kopi, udara segar. Berisik lah cari inspirasi. Inspirasi kan saling inspirasinya melihat yang surgawi gitu. Iya kan? Setahu aku berisik kalau di warung kopi gimana caranya? Iya. Cari inspirasi di warung kopi. Inspirasinya lain. Otak es gitu. Kayak gitu, cuci mata biasalah. Kadang-kadang kita sambil ngopi tuh ngelihat ada yang bulat tapi bukan tekad gitu. Kayaknya Joni. Apa? Balon. Hah? Bukan balon. Gunung kembar. Hah? Gunung kembar. Berjelas lagi. Ya kayak gitu lah. Biar enak didengar ya bilang aja balon. Oh ya balon ya. Balon. Bulat. Kempes. Kok kempes? Padat yang bener, padat berisi. Ini lah cowok udah mulai. Kayaknya kopinya isi alkohol ya. Oh ya, zaman dulu tuh kita ngopi kan cari-cari dakocang gitu. Sebenarnya aku baru tahu loh dakocan itu apa sih? Dakocang, dagang kopi cantik. Oh, Iya. dagangnya. Iya, gitu zaman dulu kan di desa-desa. Singkatannya dakocan. Iya, dakocang. Dagang kopi cantik. Iya. Oh, gitu. Aku punya satu, Apa nih? tapi daerahnya jauh. Di mana tuh? Pontianak. Wih, jauh banget. Gara-gara. Ya, waktu itu aku sempat ngopi di Pontianak sih ya. Mampir ke warung kopi. Tuh dah, dagangnya cantik banget. Montok kita. Montok sih enggak, cuma ya kategori cantik dah orang bilang. Enak dilihat, enak dipandang, aromanya wangi gitu aja sih. Mantap. Ya nanti mungkin tahun depan tak aja Joni ke sana mampir. Biar dia tahu dan cewek itu ada lirik-liriknya. Waktu aku duduk di sana. Sikat John. Sikat, boy. Iya, dulu kan di desa-desa sekarang. Kan kalau zaman sekarang udah dipermudah sih karena ada ojol-ojol itu kan jadinya kita nggak suka ke sana. Ya apalagi di wilayah Denpasar ya di Bali ya bukan main kopinya. Macam-macam kopi itu ada sekarang kayak Thai kopi. Boleh dibilang kopi sekarang udah dicampur aduk tuh ya. Kopi bisa dicampur kan. Iya, kopi campur teh, kopi campur susu, apa campur boba gitu. Mencret. Jadi kalau orang bilang tuh saya minum kopi sama kopi apa yang dia minum gitu. Teh lebih banyak daripada kopi sekarang sebenarnya. Iya gitu dah. Ya kan teh lebih banyak sekarang daripada kopi. Kayak
kemarin mungkin yang nggak tahu tuh beli Thai coffee dikirain kopi hitam. Siapa tuh? Siapa tuh? Dikirain kopi hitam, dan yang satunya kirain teh susu. Pan itu namanya kopi Thailand namanya. Iya gitu dah. Terus gambarnya beda lagi. Gambarnya warnanya puding gitu. Waktu dibeli warnanya putih. Bener nggak ini Thai kopi? Kopi susu kan? Thai kopi tapi rasanya kayak susu doang, nggak ada kopi. Itu deh. Namanya kopi milenial gitu. Oh iya, ngomongin kayak dakocan yang tadi tuh. Di mata kalian tuh cewek seksi itu kayak gimana sih? Seksi. Nah, Cewek seksi itu boleh dibilang tinggi, terus dari suaranya sebenarnya. Menilai cewek seksi itu dari suaranya. Kayak gimana deh? Kalau slow mendok-mendok gitu ya berarti seksi dari. Slow mendok gitu. Bukannya itu ini apa namanya? Ratu Bengawan Solo tuh kan? Iya kan, pelan-pelan itu. Jadi waktu dia manggil tuh kayak manggil namanya kita itu bulu kudurnya tuh langsung berdiri semua, itu seksi dan seksi. Kok kayak hantu ya? Hantu juga gitu kan? Kamu belum tahu sih waktu ya boleh dibilang pria aja yang tahu itu. Oh gitu. Sekali dia bersuara sensasinya beda. Itu cewek seksi. Mungkin menurut Joni itu beda. Cewek seksi itu kayak gimana sih? Iya, kayak gimana John? Nah, Ayo jawab. kalau dari gua sih dari senyum sama matanya. Mata yang tajam. Oh, matanya menunjukkan kalau cewek itu seksi. Matanya gitu ya. Mata cewek itu membunuh, orang bilang. Beneran? Iya sih. Karena Kata orang itu jatuh cinta pada pandangan pertama karena lirikan cewek. Pernah ngerasain nggak sih? Nggak pernah ngerasain tapi sering lah. Sering. Nggak pernah ngerasain tapi sering. Ini gimana sih ceritanya? Maksudnya nggak pernah ngerasain sekali kan, berarti kan sering gitu. Nggak pernah ngerasain tapi sering. Oh. Kayak gitu. Apalagi kayak kan maksudmu mungkin ini nggak suara desahannya itu loh yang bikin seksi. Bukan suara kayak hantu maksudnya. Desain gimana tuh? Aku udah nutup-nutupin biar nggak kesana, ini langsung tutup poin sama orang. Biar lebih jelas kan. Kita sebagai pecinta wanita harus memberikan pelajaran yang benar gitu. Berarti cewek seksi itu tergantung dari desahannya. Apalagi ada bengek-bengek itu jangan dicari itu. Kayak tiba-tiba kan coba bahas sih bilang kayak Ivan gitu, tiba-tiba wow gitu. Itu jangan tuh. Lu cinta Luna itu Berbahaya itu. lalu jadi-jadian tuh. Seksi itu ya kayak gitar Spanyol lah, buhay kan gitu biasanya. Lebih identik Bodinya. kan? Iya, identik kan. Enggak juga, sekarang kayak Lu Cinta Luna juga bohai kok. Oh iya sih. Kalau itu pengecualian ya. Berarti nggak bisa dinilai cewek seksi itu dari bohainya doang. Memang harus diperiksa dari luar ke dalam. Iya. Kita harus kontrol cek gitu ya. Harus dipencet mana gitu. Pencet yang mana tuh? Yang kiri apa yang kanan? Pencet biar tahu yang mana asli mana yang enggak gitu. Oh gitu. Kira pencet hidungnya gitu. Siapa tahu nanti habis dipencet meletus lah. Wah, iya. Kan tipu kan? Kan tipu tuh. Oh ini KW. Jadi-jadiin. Apa namanya? Seksi sama cewek penggoda itu beda apa sama sih menurut kalian? Seksi sama cewek Seksi sama cewek penggoda. Beda. Cewek seksi belum tentu penggoda. Cewek seksi belum tentu penggoda. Ya. Kenapa gitu? Penggoda juga belum tentu seksi. Beda, memang beda. Penggoda itu boleh dibilang sebenarnya kita nggak tahu sih cewek penggoda itu kayak gimana. Cuma yang kita tahu cewek penggoda itu mungkin Dari gaya bicara. lebih
lebih terbuka aja dia sama cowok, lebih gampangan mungkin orang bilang ya. Bukan dari segi bicara sih namanya, dari cara dia mengombal kayaknya. Cewek bisa jadi. gombal. Ya mengombal kan. Kalau penggoda kan kayak bos-bos gitu sama sekretaris loh. Sudah pagi Pak, aman. Kayak gitu sih. Kalau yang penggoda kan kalau di sekretaris kan. Bisa dibilang kayak gitu juga sih. Ada hawa-hawanya. Iya. Ya, Iya. kelihatan sih sama kalau cewek penggoda atau cewek bukan penggoda itu kelihatan emang. Iya emang menurutku sih beda tipis sih. Kalau udah naluri buaya kita muncul, terus ada alarm gitu, sinyal bunyi itu baru ini namanya cewek penggoda itu. Sampai ada yang berdiri gitu loh. Apa tuh? Hah? Sinyal kan Oh, sinyal. sinyal berdiri. Alarm sinyal berdiri. Iya. Kategorinya agak masuk ke sana sebenarnya sih. Udah alarmnya bunyi, sinyal berdiri. Oh, Iya, sinyal berdiri kan. Saya paham. Alarm Saya paham. naluri buayanya muncul. Nah, itu dah. Itu baru cewek penggoda. Jadi kalau dibilang ya cewek penggoda sama cewek seksi nggak sama. Ya, beda tipis lah. Enggak juga dah, kayaknya memang berbeda kok. Orang bilang cewek seksi itu belum tentu dia penggoda. Iya sih. Penggoda juga belum tentu dia seksi. Iya. Cuma salep aja yang ada pagoda. Mikirnya. Ya kan salep cuma ada pagoda kan. Udah pasti tuh kan. Iya. Oh iya, kalian tuh kan pacaran tuh udah lama nih. Di topik kemarin kan Abang Joni 18 ya pacaran dulu ya. Pakarnya Oh iya, pakarnya itu lah 18 kan kemarin. Ini Kok loh jadi juragan 18 kan. Takutin nanti aku. Oke itu. Terus kalian first kiss di mana sih dulu sama pacar? First kissnya? kita harus dengar langsung Ya, dulu dari pakarnya nih. Juragan apa? Kemarin? Juragan cincau. Juragan cincau ya ini. Ayo sampai 18 ya. Ciuman pertama Nah, di mana? First kiss. di sekolah. Sekolah. SMP dulu. Di belakang kelas. Pojokan kelas. Iya. Oh enggak di depan sekolah. Kayaknya Pojokan. ceweknya diseret ke belakang. Pojokan. Pojokan ya. Iya. Terus ciumannya kayak gimana? Biasa aja. Biasa aja. Ya. Kalau kamu nggak mau, nanti pulang aku nggak mau anterin. Awal-awal gimana? 1 detik apa udah langsung pro gitu, ses gitu sampai 1 jam? Enggak lah. Ada apa? Hawa-hawa mancing dulu. Mancing dulu Iya, ya. ngobrol. Habis Memang? itu dekat-dekat. Ciuman pertama itu harus sampai wow gitu. Hah? Siapa tahu kan yang pro kan beda sama kita. Nah, tanggapan kita gimana? Ciuman pertama itu harus sampai ngerti wow nggak sih? Yang pro kan kayak gitu lah. Yang pro. Yang pro. Kalau yang kita kan masih awal-awal masih amatir, masih apa gugup gitu ceritanya. Anak SMP loh. Masih nggak tahu nggak? Apa kalian lupa kalau dia pacaran dari SD kan? SD kelas 6. SMP udah pro. Enggak, maksudnya cara ciuman anak SMP pro itu kayak gimana? Tanya Joni. Ayo Jon. Waktu itu belum pro. Masih baru-baru. Baru-baru ya. Iya. Masih junior. Masih junior. Iya. Masih Mungkin seorang Adit nih, ciuman pertamanya tuh kayak gimana? Di mana? waktu itu di pantai sih. Mentang-mentang di Bali, dia di pantai. Oh iya, Bali kan terkenal pantainya. Itu waktu gimana sih dibilang ya namanya aku juga SMP sih pas itu. SMP pas first kiss. Terus saat itu pas ini loh Siwalatri pas itu wah parahan tuh. Tahu nggak Siwalatri? Pacar Siwalatri itu kayak malam penebusan dosa gitu. Aku malah bikin dosa. Oke. Ciuman Kan- itu belum tentu dosa. Kan dosa kalau misalnya selesai semayang ciuman salah. Lagi malah penebusan dosa kan. Orang bergadang itu. Aku malah ke pantai itu belum teman-teman. Berarti ceritanya habis sembahyang ngajak cewek langsung ke pantai. Enggak, bukan ngajak cewek. Kita kan SMP kan Siwalatri selesai semayang kan malam-malam tuh ngumpul lah sama teman-teman. Itulah sama gebetan gitu. Nah, itu pas kisahnya di sana Mas itu.
kan. Di pantai. Iya, sambil bergadang ceritanya nih. Tidak. Mulai dah merujuk gitu. mulai nakal ya. Iya. Jadinya mau nebus dosa tapi malah masuk ke dosa gitu. Gue jadi penasaran, anak SMP dulu pro berarti ya. Ya, Termasuk pro. Yang satunya di pantai, yang satunya di pojokan kelas. Pro itu. tadi tuh ya gimana ya? Kesan Terus tuh ya, ciuman pertamanya tuh kayak gimana? ciumannya ya lewat bibir lah gitu kan. Awal-awal agak aneh-aneh gitu kan. Rasanya gimana rasanya? Itu udah rasanya aneh-aneh gitu. Ada rasanya. Kenyal gitu kan? Kenyal basah kan? Waktu itu sih nggak kenyal basah sih, kayak permen nano gitu. Ada asin, ada manis, ada Habis makan apa dia sampai ada asinnya? Iya. Habis makan ikan kali itu. kan ini pantai. Jadi udah masing-masing ini juga sana. Kalau kamu gimana? Kiss itu termasuk ciuman pertama gak sih? Cuma kecup doang? Kecup doang. Udah termasuk ciuman pertama itu sebenarnya. Wah, cemen ya. Bukan cemen, emang aku termasuk kategori cowok baik-baik, cowok yang memang ya jatuh cinta sekali, belum tentu ciuman gitu aja sih. Kata pakar yang waktu ini kan kita nggak bisa cuma pacaran doang, harus ada kontak fisik katanya. Kayak Kata siapa tuh? kata pakar, makanya tonton dengar episode Hai Mantan. Oh, Hai Mantan. Di sana ada pakar yang bilang gitu. Pacaran itu nggak hanya kontak fisik, nggak hanya kontak HP, tapi harus kontak fisik gitu. Berbahaya sekarang kalau orang pacaran berarti. Enggak juga sih, aku ciuman pertamanya tuh emang cuma kecup doang. Kecup doang ya. Ya, dan termasuk kategori romantis sebenarnya. Nice. Ciuman pertama aku. Kecup doang itu di mana? Bibir sih. Setahu itu bukan kecup kalau di bibir ya. Enggak, itu cuma kecup doang kok. Ya. Karena posisinya itu waktu itu ciuman pertama aku itu dia mau pulang. Oh. Cuma kecup pulang. kecup lah. Habis itu nyesel sih sebenarnya. Nyesel sih sebenarnya. Kenapa nggak ditahan dulu, ditarik atau diapain? Matiin motornya kayak gitu. Iya, harusnya gitu. Ya. Kan biasa lah, awal-awal kan masih panas dingin dulu. Iya, Ya sampai kan? kepikiran waktu tidur. Nggak bisa tidur. Iya. Ya, Nggak bisa tidur tuh kayaknya nggak mungkin. Maksudnya ke bawah sampai mimpi mungkin. Aku pernah nggak bisa tidur pas itu. Saking senangnya itu. Iya, senengnya. Gini udah pikiranku dulu. Kapan? Cepetan pagi apa? Gitu. Pengen lagi gitu ya. Lagi. Merencanakan nanti esoknya tuh kayak gimana itu. Ya intinya ciuman pertama aku cuma kecup doang sih. Itu doang. Nggak sampai nakal kayak gitu. Nggak nakal sih itu ya. Lebih ke menikmati namanya. Dengan kasih sayang. Iya betul. Kasih sayang. Bukti cinta kan? Iya. Bukti cinta. Depan kasih sayang. Iya. Berarti benar dong kalau cuma kecup doang kan benar. Oke. Kadang ya cuman itu manggil ya. Tahu nggak manggil apa? Manggil si cupang. Tahu nggak cupang? Cupang. Nah. Bukannya itu apa? Yang biasa aduan tuh. Enggak kayak gitu dah betul. Tapi ini mulutnya doang. Kayak nyamuk merah-merah gitu. Oh. Tahu. Kalian pernah kayak gitu? Itu wajib nggak sih? Harus nanya suhu kita nih, Ivan. Hah? Ivan ada yuk. Iya bukan. Suhu kita. Sebenarnya bukan suhu, aku bukan pakar juga sih. Ya, tapi dibilang pernah lah ya. Kalau sampai merahin, ya orang cupang itu kan namanya merahin leher itu ya. Leher ya. Ya leher. Biasanya sih rata-rata di leher. Terus Ya pernah sih. Kalau dibilang wajib nggak wajib, orang dulu sih bilangnya wajib. wajib ya. Kalau kamu punya pacar wajib. Wajib. Biar orang lain tahu kalau dia sudah punya pacar. Oh gitu ya. Kata orang. Oh, kata orang. Heeh. Bukannya
Soalnya kata orang nih, ini Dari- digigit nyamuk kayak nyamuknya gede banget ya, merah-merah. dari kata orang itu aku jadinya belajar. Belajar apa nih? Ternyata kalau badan itu ada merah itu bisa dihilangin pakai bawang. bisa dia kali pakai bawang ya, biar kembali ya. Jadi aku tahu ilmu ilmiah itu termasuk ilmiah itu kan. Ilmiah, iya. Termasuk ilmiah. Jadi baru tahu aku kalau ada merah-merah di badan bisa dihilangin pakai bawang putih. Bawang putih ya. Nah, kalian yang mungkin kalau sampai ada yang merahin leher ceweknya, Hah? aku udah ada obatnya kok. Beli bawang. Beli bawang 1 kilo ya. Gak usah beli, nyolong punya emak aja di kamar di dapur itu sebenarnya. Jadi ya bawang itu nggak cuma untuk masak, bisa untuk ngilangin merah-merah. Kalau masuk angin gimana? Pakai itu juga? Beda lagi. Jadi kalau dibilang cupang itu sebenarnya wajib nggak wajib sih, cuma orang dulu katanya wajib biar tahu kalau dia udah punya cowok dengan cara merahin lehernya dia. Padahal kalau sekarang dipikir konyol sih. Malu yang ada itu sebenarnya. Jadi ya nggak usah bilang jauh-jauh. Sekarang kita ngelihat orang yang lehernya merah itu kita pasti kepikirannya Wah, Cupang. habis dicupang nih. Apalagi dililit Sarung. persenang Oh, gitu. iya. Wah ini pasti selesai dicupang nih. pasti pikirannya jorok jadinya kan. Wah ceweknya nakal itu. Padahal lagi trennya kayak gitu ya di perintilan. Jadi mungkin orang sekarang kalau dibilang cupang udah biasa kok sebenarnya. Udah biasa. Sudah biasa. Kalau menurut Joni wajib? Wajib nggak? Enggak juga. Nggak juga ya? Kenapa tuh? Iya, bilang ya sebagai Ya tanggapannya kayak gimana? Tanggapannya gimana? Nggak juga itu sebagai tanggapannya kayak punya gimana. mantan lebih dari 18 gimana? Ya tergantung pasangannya juga mau atau enggak Oh sih. mau apa enggak sih? Iya. Ya mau nggak lehernya tak merah? Kamu berarti nanya dulu ya? Iya. Mau enggak merahin gitu? Ini apa? Merahin satu kasih satu loh. Gantian. Gantian kalau dia bilang nggak mau itu berarti merahin tempat lain aja. Gitu. Agak bawah. Bawa mana? Mencurigakan sekarang. Kalau aku sih ya nggak wajib juga sih. Tergantung. Soalnya itu bikin merah-merah tuh nanti hasratnya lain nanti muncul loh. Hasrat. Iya hasrat yang lain muncul nanti. Jadinya kita merahin di kanan, setannya di kiri muncul gitu. Kembali ke bawah dan terus ke bawah gitu nanti. Itu bajunya kalau dibuka bentol-bentol. Nah itu dah. Jadi orang dipilat dikebukin tuh. Oh, Dikebukin. alergi apa dia anak dia. Ibunya bingung. Kayak gitu. Jadinya nggak wajib lah. Ya nggak wajib. Jadi untuk sekarang mungkin kalau kita ngelihat orang lehernya merah, walaupun kamu digigit nyamuk di leher, itu juga dipikirnya cupang. Biar bentol gede itu cupang gitu. Dicupang nyamuk. Iya. Dikit lebah juga cupang. Jadi cupang itu udah biasa kok sebenarnya. Iya. Tanggapan sekarang sih udah biasa. Kenapa ya kata orang tuh bilang cinta itu buta? Menurut kalian tuh gimana? Kamu mau tahu? Terkadang cinta itu perlahan menyilaukan. Wis, Itulah mimpi kehidupan kedua. wis, Mimpi itu dari mana datangnya? wis. Jawabannya ada di ujung langit. Kita ke sana dengan seorang anak, Hah? anak yang tangkas dan juga pemberani. Kayak lagunya siapa dia? Dragon Ball nggak? Dragon Ball. Kita ke sana dengan seorang anak yang tangkas. Iya kan? Wah. Kalau kamu gimana tuh? Hah? Cinta itu sangat tuh. Dia malah nyanyi nih. Aku cuma menjelaskan. Udah serius dengerinnya tuh. Kita cuma menjelaskan. Kamu mau tahu kan? Ya itu jawabannya. Gimana tuh? Enggak. Cinta itu buta nggak? Enggak tahu gua. Waduh. Cinta itu buta sebenarnya. Kata orang cinta itu buta. Memang kok buta kok cinta itu.
Contohnya ya kalau kamu udah cinta, dia suruh kamu jangan gini, jangan gitu juga kamu ikutin kan. Bucin. Iya kayak gitulah. Bucin, budak cinta kan jadinya kan. Budak cinta termasuk cinta buta gak sih? Iya sih, bersama sih. Bucin itu kan apa? Singkatnya dari bucin? Budak cinta. Budak cinta. Budak cinta itu kayak gimana ya? Terlalu berlebihan lah cinta. Cintanya itu terlalu berlebihan. Jadinya kadang-kadang kayak gimana ya? Nempel terus. Gak bisa jauh. Ya nggak bisa Gak jauh bisa dipisahin gitu. Nah, jadinya marah-marah kayak posesif gitulah. Prosesif termasuk bucin juga berarti ya? Ya kayak gitu. Kalau berlebihan. Kalau berlebihan. Ya kayak gitulah. Kalau berlebihan contohnya ke Indomaret, foto dulu gitu. Saya lagi di Indomaret nih. Enggak percaya aku, coba foto dulu. Oh ya, gini istilahnya kayak absen dulu lah. Jadi ya, kamu di mana? Di sini. Ah, bohong. Foto. Nah, kamu di mana? Di kamar mandi. Bohong. Foto. Gitu kan? Kamu ngapain? Kok ada yang ngembang? Itu apa tuh yang hitam-hitam? Oh, kayak gitu. Prosesifnya itu Yang berlebihan sih. itu berlebihan ya. Kalau kayak gitu ya, coba foto kasirnya. Aku mau lihat gitu. Berlebihan berarti ya. Ya, kayak gitu. Cara menanggulanginya menurut kalian gimana? Cara? Menanggulangi bucin, misalnya biar nggak kita kayak bucin ya, sama pasangan. Ada sih, kita pasti ada ngerasa kadang-kadang kita memang bucin sih sebenarnya. Cuma bucinnya kita mungkin nggak, ya kayak tadi yang dibilang nggak berlebihan. Kata kayak kita ngechat sama cewek aja, aku nggak bisa hidup tanpamu, itu kan bucin. Ya sih termasuk ya. Itu masuk bucin. Aku nggak bisa hidup tanpamu, tak taunya udah bisa masih hidup dia. Iya itu. Kadang-kadang gini juga bilang bucin kan kadang-kadang apa namanya? Meskipun ada hujan badai, angin topan tuh aku pasti bakalan ke rumahmu gitu kan, demi apapun kayak gitu. Padahal cuma gerimis doang kan. Gak mau ke rumah. Bucinnya. Ya gitu kan. Cinta. Ya kayak kemarin aku sempat juga ngomong kayak gini. Aku nyebrangin lautan. Iya. Cuma buat ketemu kamu. Gitu. Padahal cuma lewat tol doang gua. Luar tolnya mikir gitu. Aduh, ini terusin uang nih dompet guys gitu. Kayak gitulah. Aku menyeberangi lautan untuk menemuimu. Padahal cuma lewat tol doang. Kayak gitu. Bucin kadang-kadang selain bucin kan yang tadi tuh cinta itu buta ya kayak. Seperti mantanku bilang sih dulu, gitu cinta itu tak ada logika gitu. Itulah mantanku bilang kayak gitu. Anesmo. Mantanmu Anesmo? Hah? Ya bisa dibilang gitulah. Oh mantanmu Anesmo? Anesmo. Ya. Anesmo Nana. Kan. Anesmo ngarep. Kayak gitu. Oh ya, pernah nggak ditembak cewek duluan kalian ya? Aku? Ya. Pernah? Enak. Pernah sih. Cuma udah lama banget itu. Waktu ditembak cewek duluan lewat SMS. Oh, SMS ya. Ya, pernah sekali ditembak cewek duluan ya. Ya. Kita memang deket sih. Terus? Dulu deket, jalan bareng. Ya. Gitu. Cuma mungkin akunya yang perasaan ke dia tuh memang nggak ada, cuma nganggap teman doang. Adik kakak gitu nggak? Ya boleh dibilang yang lagi ngetren sekarang Koko ya. Gak jadi Koko. Koko gitu. Jadi aku nganggapnya sih sebenarnya waktu itu memang perasaan ke pacaran memang nggak ada. Nggak ada. Jadi mungkin dianya yang ngerasa udah sampai di sana. Jadi karena kok yang cowok nggak pernah nembak ya gitu kan. Akhirnya dia nembak duluan. Okay. Lewat chat juga kan. Lewat chat ya. Terus ya kalau dibilang seneng, ada rasa senangnya juga sih. Jadi bangga kalau ngerasa kalau kita itu ganteng. Iya. Paling ganteng nih rasanya. Jadi aku pernah kok ditembak cewek duluan. Mungkin Joni yang 18 itu mungkin pernah ditembak duluan. Gimana Jon? Pernah. Pernah juga ya? Yes. Gimana tuh? Kasusnya hampir sama. Lawan apa Cuman juga? guanya nggak ada perasaan sama dia. Saat waktu itu pernah dia ke rumah, terus dia kayak
perasaannya benar-benar. Terus sering ketemu orang tua gue di rumah. Terus sempat nangis. Iya, sampai orang tua gue juga tahu apa orang tua gue nanya kenapa dia nangis. Terus aku alasan nggak tahu dia. Terus nggak lama kemudian aku antarin dia pulang dah. Nangis karena ditolak? Enggak sih, cuman apa? Jawabannya nggak diterima gitu ya? Iya, kita kayak cuekin gitu aja. Jahat ya, pantesan pro deh. 18 punya pacar. Bukan jahat gimana gitu sih. Namanya juga perasaan kan. Iya. Di tema cewek jangan dicuekin lah. Kalau memang nggak suka ya tetap harus ngomong. Kayak kita juga suka sama cewek ini, tapi cewek ini nggak suka sama kita. Gimana? Kan cinta itu bebas memilih ya. Iya. Kayak gitu. Aku sih pernah sih juga ditembak cewek duluan kan. Tapi kebetulan yang nembak itu yang aku suka sih, jadinya aman-aman aja sih. Terus terima dong. Terima. Tapi tau gak lucunya gimana dia nembak? Biasanya gini ya namanya. Aku tuh tipenya pengennya nembak duluan kan. Nih nggak tahu nih rata-rata ceweknya nembak duluan gitu. Tau nggak kayak gimana dia nembak? Kamu lama-lama mungkin nahan anak orang. Nggak gitu sih. Nggak ada kepastian, menggantungkan gitu PHP nanti dia. Aku kan lebih mencari tahu lo, mendekati gitu. Mungkin karena itu ya, jadinya dia nggak sabaran. Nih gimana nih? Aku udah nggak sabar nih. Mungkin ya. Cara nembaknya, waktu itu dia cara nembaknya. Dia namanya lucu loh. Kayak kasih question nih lo. Question. Kode keras. Hah? Kode. Enggak, question pertanyaan dulu di SMS. Oh. Jadinya kamu suka nggak sama aku apa gitu pertamanya berapa persen gitu, kamu anggap aku siap apa gitu kayak gitu loh, pacar apa enggak gitu loh. Alay banget gitu dulu. Nggak ngerti gue emang apa semua cewek kayak gitu ya, nggak tahu juga. Alay banget gitu. Terus jawabanmu apa? Jadi aku mencintaimu 100% gitu. Kayak question gitu aku jawab apa nih? Kalau aku bilang misalnya kan dia suka sama aku, kalau bilang cuma kakak adik kan berarti nolak dia gitu. Nah, jadinya terpaksa dah. Yaudah cari yang aman-aman kayaknya. Aku jawabnya yang 80% lah, cari yang gitu lah. 80%. Ya, biar nggak kesannya aku nggak nembak dia gitu loh. Berarti bukan nembak duluan itu. Apa namanya? Dia cuma mancing kamu buat ngakuin kalau kamu suka sama dia. Ya kan dia nembak duluan istilahnya kan, jadinya nyari-nyari tahu lo buat nembak. Enggak, kalau kategori nembak duluan tuh aku suka sama kamu, kamu mau nggak jadi pacarku? Nah itu nembak duluan. Ya gitu, dan terakhirnya gitu. Oh tahu. Terakhirnya gitu. Oh belum selesai ngomong. Ujung-ujungnya gitu. Oh, Ya, berarti ini dia mancing. Iya mancing. Ini biar ceritanya panjang gitu maksudnya. Oh. Dia mancing. Tapi ada juga yang aku nggak suka, dia nembak kan gara-gara emang sih dia tuh cantik sih, tapi emang aku nggak suka sama dia, dan terlalu agresif gitu kan, jadinya risih kan. Jadi aku nggak terima pas itu. Waktu saya bilang ada. Padahal dia cantik sih emang. Tapi aku gengsinya tinggi dulu sih, berasa pesonanya lebih besar gitu. Oh. Berasa apa seganteng Subali gitu. Kayak gitu. Nyesel sekarang. Lumayan sih. Nyesel sekarang gitu. Sebenarnya aku juga nyesel waktu itu. Karena itu kita giniin ya, dikutuk sama dia. Kamu nih nolak cewek nih. Dikutuk kan. Kemudian jomblo. Disumpahin. Jomblo seumur hidup. Itu dah. Bisa jadi tuh. Makanya buat cewek-cewek yang pernah aku tolak, maafkan saya. Biar hilang kutukannya itu. Maafkan saya, ini minta maaf karena ditolak nih. Tapi emang sih sekarang itu jangan bawa perasaan, Iya. baper orang Baper bilang. ya. Jadi jangan dikit-dikit baper, kan dikit-dikit bawa perasaan. Jadinya kan ya kadang emang sih kayak contohnya ada orang yang baik sama kita baperan, kiranya dia naksir, gak taunya enggak kan gitu. Malah serba salah jadinya kan ujung-ujungnya gitu. Ya, intinya ya gitu deh. Ya kita harus jagalah perasaannya gitu. Ya, jadi jangan gampang baper sama orang. Ya. Cari tahu dulu, baru bapernya nantinya. Iya. Kalau beneran dia memang suka sama kita, baru kita baperan. Iya.
Berapa itu dah bikin question kayak mantan gitu. Kayak itu walaupun list kan alay, ini sinyalnya kuat nggak gitu. walaupun alay tapi masuk akal juga sih. Iya kan? Ya paling nggak tuh ada kodenya gitu ya, aja. nggak salah kan. Udah salah malu-malu inter gitu. Oke. Apa namanya? Penting nggak direbutin cewek sampai berkelahi gitu misalnya? Kan ada nih kita lagi sama teman gitu. ya kan itu pacar kita nih direbut sama orang lain itu misalnya sampai berantem gitu, penting nggak sih menurut kalian? Menurutku sih enggak ya. Nah, ya. Enggak ya. Kalau cewek udah dekat sama orang lain itu artinya dia kan nggak setia. Iya, rasanya udah lain. Ya nggak setia, dan ceweknya itu jadinya hitungannya dia buat apa man dipertahanin atau sampai kelahi gitu, cuma gara-gara cewek yang memang udah nggak setia gitu. Iya betul sih. Kalau dia benar-benar serius kan nggak bakal jadi. Iya, nggak bakalan nyari yang lain kan. Iya. Gitu. Kecuali beda kalau ceweknya itu digangguin sama orang lain, itu baru beda Iya. ceritanya. Kalau Tapi kalau sampai dibilang direbutin dua cowok dan yang satunya udah posisi punya pacar dan dia masih deketin yang satunya, ya menurutku nggak masuk akal kalau direbutin. Iya. Itu artinya ceweknya memang udah Nggak benar ya? nggak benar ya. Kayak gitu nah. Nggak sampai kayak di viral-viral itu yang sekarang tuh ini otot gitu biar masuk kan, sampai dipukul-pukulin dulu. Akhirnya masuk penjara dia. Kayak gitu. Jangan sampai. Itu udah mendingan sih jangan sampai. Kalau memang bisa dibahas, bisa bicarain baik-baik. Iya. Yang jelas ya kalau cewek udah sampai deketin 2-3 cowok, artinya dia udah nggak boleh direbutin. Iya. Ujung-ujungnya nanti berebut sama satu yang ini, besoknya kayak sama yang satu lagi. Ternak dia. Ternak. Kita yang repot ya, otot terus. Iya. Ini otot gitu. Misalnya nih, ada tante-tante cantik yang naksir gitu. Kamu terima apa tolak kan? Nah, pakarnya nih harus tahu nih. Ada apa? Tante-tante cantik nih naksir kamu gitu. Kamu terima apa tolak? Ayo jujur nih. Kalau ada nih. Kalau ada, misalnya. Misal. Kalau boleh terima. Kok diterima? Ya siapa tahu bisa dihidupin kan? Oh iya. Hidupin. Bisa dihidupin, bisa ngidupin. Bisa ngidupin. Ya, Yang hidupin. Hidupin lilin. Bisa ngidupin. Oh, berarti kategorinya itu tante-tante yang tajir mungkin. Iya. Tante-tante giram kan? Mungkin ada kategorinya itu, tante-tantenya ada kategorinya kayak gimana itu. Tante spesifik kayak gimana? Ya tante tapi nggak kelihatan tante gitu, atau tante yang penting bawaannya itu beda itu. BMW. Tante seksi. Tante seksi. Desahan itu ya. Tante seksi. Rumah tante kosong nih Joni. OTW. Berarti taksir ya? Apa? Mau ya? Kalau gitu? Kalau aku ya sama sih. Sama sih. Tapi ya tergantung kitanya, niat tujuannya di mana gitu. Kalau orang yang tujuannya dia bilang yang penting tantenya kaya, seksi, itu berarti tujuannya itu cuma mau duitnya sebenarnya. Tapi kalau tujuannya kita memang suka sama orangnya, umur sebenarnya bukan masalah. Masalah ya. Jadi wajar kok sekarang. Wajar, Mau sama tante, kalau banyak juga tuh yang sama nenek-nenek juga. Oke, yang penting duitnya banyak. Berarti nunggu tanyain dulu neneknya umurnya udah berapa gitu, besok mati nggak? Gitu. Jadi umur nggak masalah kok sekarang, walaupun tante-tante, yang penting kalau sama-sama suka ya nggak ada masalah kok. Apalagi kalau memang tujuannya ada itu kan, tantenya kaya, nggak masalah kok. Nggak masalah ya. Katsu. Jangan bilang kalau kamu beda ya pendapatnya ya. Aku sih begini prinsip ya. Kalau ditaksir sama tante-tante cantik itu,
ya kembali ke perasaan kan gitu. Dan juga sesuai dengan bibit, bobot dan bebet gitu. Ngerti gak sih? Bibit, bobot, bebet. Iya, tebal nggak gitu. Sama. Pakai bibit, bobot, bebet tapi ternyata sama intinya. Kan biar lebih profesional gitu. Warisannya banyak gitu ya. Iya. Warisannya banyak. Rumahnya tingkat 4 Itu bonus sih, bonus. Bonus? Ya, Bonus apa harus? Apa wajib? Mesti sih. Mesti harus. Menurut kalian kalau cowok menunjukkan keseriusannya itu kayak gimana sih? Serius sama cewek? Ya, serius sama cewek. Kayak Masa sama cowok. iya. Ivan mulai nih. Bener. Ya keseriusannya kalau cowok ya nunjukinnya ya kayak gitu, kenalan sama orang tuanya. Terus mungkin memang langsung tujuannya nikah, itu serius dah. Cara nunjukinnya ya cara satu-satunya yaitu kerja, nyimpan duit, nikah ya. Caranya aku nunjukin ya kayak gitu. Iya sih, masuk akal. Mau gimana aja? Kayaknya sama. Ya. Ya sih rata-rata sih emang gitu. Kalau nunjukin keseriusan sama cewek, ya kita jangan hanya cuma pacarin dia doang gitu. Harus diisi. Oh, diisi apa nih? Si dompet. Harus diisi. Kalau kamu serius sama dia dan biar nggak direbutin orang, harus diisi. Isi kecebong. Ke ini, ke akuariumnya. Di rumahnya itu. Buat makan ikan. Ikan ya. Jadi kamu gini ya, harus pastikan dia punya akuarium dulu kan. Iya, harus. Kalau punya akuarium gimana kamu cari ngisi? Bak mandi Bak mandinya di sini. Iya. Ya kayak gitu dah. Pokoknya harus berani menikahi dia gitu, bertanggung jawab lah gitu. Untuk menunjukkan keseriusannya. Ya. Gitu. Cuma untuk zaman sekarang ya itu yang aku bilang emang harus diisi. Ya, isi ya. Udah siap, udah mapan, isi, selesai. Pokoknya biar nggak kata biksu tong samcong itu loh, isi adalah kosong, kosong adalah isi gitu. Apa itu? Tong samcong. Oh, tong samcong. Pernah dengar sih. Ya kan? Iya. Kosong adalah isi adalah kosong gitu. Amitabha gitu kan. Iya. Kalau kosong berarti Amitabha. Kayak diisi. Wah itu cerita lama itu aku baru nges. Iya kan? Kayak dipakai juga kan. Iya, pakai. Apa kata-katanya itu nggak sih? Yang cinta apa? Ada yang Kalimatnya lupa aja. Udah lama banget tuh. Udah lama ya? Lupa ya. Apa lagi tuh? Ya bagi kalian yang masih inget tolong di komen ya. Apa dulu? Oh ya, gini katanya. Begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir ini. Ya kan? Masih kan? Itu lah zaman-zamannya Tom Sancong. Tong sancong. Tom Sancong kan ya? Itu ya. Tuh samcong. Iya, Tom Sancong. Cara dia nyebutinnya lucu banget. Lebih suka nganterin pacar shopping atau ke salon nih? Ayo, jujur. Kalau ada pacarnya, kalau ada pacarnya, Mungkin shopping. shopping kan lebih suka. Kenapa? Kalau di salon kita harus nunggu. Harus tunggu. Shopping bukannya nunggu? Shopping juga nunggu. Kita kan bisa nikmati juga, Nikmati sambil cuci juga. mata. Cuci mata. Iya. Iya tergantung ceweknya sih. Kalau shoppingnya banyak barang-barang kan rempong kita. Ya, batasi juga. Batasi juga. Kasih kode-kode lah. Cara yang ngasih kode gimana? Ya, sebelum shopping Hah? di rumah jangan beli banyak. Mungkin gitu lah. Caraku sih. Masuk akal sih. Kalau beli banyak, lain kali nggak lagi. Jangan diantar gitu ya. Nggak diantar lagi. Masuk akal. Aku dapat ilmu deh. Ada jurus baru gitu. Memang pakarnya nih. Nggak salah kita nobatin ya. Ya. Dari Kalimantan nih jauh-jauh. Kalimantan Barat, Kalimantan. Apa? Kota apa? Singkawang. Singkawang. Dicari ya. Juragan Cincau. Lumayan terkenal ya.
Kalau kamu gimana, Pak? Aku Shopping nggak atau pernah ngajak ngantor cewek ke salon sih. Lebih banyak ya shopping emang. shopping ya? Ya lebih banyak ngantor cewek shopping, kayak belanja. Ya nggak bukan karena kayak kata Joni dia mungkin harus biar nggak nunggu ya, kalau salon kan nunggu, kalau shopping nggak nunggu ini tuh. Sebenarnya sih enggak sih, lebih enakan jalan-jalan shopping daripada diam di salon juga sih sebenarnya. Kalau diam di salon nggak pernah ngerasain juga, emang harus nunggu ya kalau di salon ya. Nggak juga Kan sih. bisa aja ngantor ceweknya masuk ke salon, habis itu tinggal, Ya, tinggal. bisa juga kan gitu. Tergantung juga salonnya tuh ada mallnya apa enggak. Tapi rata-rata sih cewek kan pasti ada mallnya kan. Iya, Di mall. apalagi salon sekarang kan rata-rata di mall udah banyak kok salon sekarang. Betul lah. Kan kita bisa duduk sambil cuci mata gitu kan, Iya. ngilangin suntuk. Nah, aku juga sih pikirnya gitu. Ya dua-duanya lah sama-sama agak berat sih. Kalau disuruh nunggu kan. Berarti senang yang mana aja oke itu jadinya. Ya gimana aja oke, tapi tergantung sikon juga sih. Tergantung sikon, tergantung dompet nggak? Itu dah tepatnya gitu. Kita agak sensor-sensor dikit lah biar nggak kelihatan gimana gitu. Nggak kelihatan kalau kita nggak berduit. Lah ini jadi berjelas. Biar kelihatan kita nggak berduit gitu. Kalau si Joni berduit ya, makanya dia shopping. Shopping tiap hari shopping. Cuma ada batasnya. Jangan-jangan shoppingnya di Silky itu Alfamart gitu. Iya. Cuma beli coklatos. Ya bukan di gini apa? Tuh serba. Toko serba ada shopping ya. Iya dong. Ya, belanja kayak sabun, odol. Barang bekas, Barang bekas. Shoppingnya barang bekas. beli kasur yang bekas. Ya, tapi menghemat lah kan. Iya, menghemat. Ya kalau namanya udah sayang, udah cinta, dia pasti ngerti kok. Iya. Keuangannya kita kayak gimana pasti paham kok dia. Yang mana lebih penting, yang mana enggak kan Ya. harus ngerti lah. Prioritas sama apa namanya? Lagi itu. Prioritas sama nggak prioritas sih. Iya gitu. Prioritas. Kayak yang penting mah yang penting gitu. Intinya itu dah. Bijaksanalah dengan uang gitu. Ya kalau enggak sekarang berat. Betul. Perekonomian sekarang tuh termasuk berat. Iya. Rokok mahal. Rokok mahal. Bagi perokok kurangin rokok. Ya, betul. Jaga kesehatan gitu ya. Bukan jaga kesehatan sih, kurangin. Kurangin aja. Biasanya nggak bakar 3 bungkus, mungkin jadi 2 bungkus. Itu kalau bisa 1 bungkus gitu. Sama gini juga mengurangi kanker ya. Tahu nggak? Kantong kering maksudnya. Kantong kering dia ya. Kantong kering. Kita kan lagi ini nih cerita nih. Kalau menurut kamu lebih mana nih? Kita kan lagi main game nih. Lagi seru-serunya tuh, tiba-tiba telepon sama pacar nih. Pilih angkat telepon atau tetap main game? Tetap main game. Tetap main game. Cia abis nih. Soalnya kalau di telepon itu langsung gamenya hang gitu. Iya, kalau Ya kan main hang. mobile, iya main mobile Itu aja. langsung matiin. Cet, cet, cet. Bisa. Iya langsung. Kan biasa main apa? Yang senjata tuh tempur tuh. Hah? Lagi fokus kan? Ya. Langsung di ini apa di telepon langsung pencet, matiin. habis ngegame udah sorry. Sorry. Jadi lagi ini nggak pegang HP lagi di dapur. Tapi kelihatan dia matiin. Lagi masak Lagi masak ya? nggak sempat. Oh, nggak bisa megang gitu, nggak bisa angkat maksudnya. Anehnya pacarnya percaya gitu. Oke, pacar-pacarnya ingat ya, Joni dari Kalimantan, Singkawang. Pokoknya ada tiba-tiba dia ngangkat apa telepon tuh main game berarti. Kadang nggak tolak sih, tinggal apa pencet tombol home-nya tuh kan langsung hilang tuh. Nah, ngegame lagi. Game lagi saya. Iya, tinggal pencet nge-home tuh. Nggak gini dia, nggak berpikiran negatif kan? Kontak sekarang ngapain dia? Kontak gitu. Enggak, Masa nggak pernah marah ceweknya itu? Wah, pernah sih. pernah gitu. Tapi ulangin lagi. Lagi. Pokoknya maafin 1000 kali. Maaf, bisa ulangi lagi sekali. Kalau aku tergantung sikon.
tergantung sikon. Game apa dulu yang aku mainin. Oh gitu. Bisa ditinggal apa enggak gamenya. Kalau biasanya bisa ditinggal ya teleponnya tetap tak angkat. Cuma game ya. Kalau enggak ya dipisahin, gamenya buka di tempat lain, teleponnya di tempat lain. Aman ya. Lebih bijaksana ya. Bukan bijak sih, menghindarin perang dunia kedua. Kalau aku sih ya sama sih kayak itu. Kayak kalau bisa angkat dulu gitu. Kayak gitu. Ya dibilang agak takut-takut sama pacar kadang-kadang gitu ya. Lebih dekat pacar daripada game. Hah? Gimana? Lebih dekat pacar daripada game atau gimana? Pacar dulu lah kayak. Oh, pacar lebih penting daripada game. Iya. Terus di telepon kan mati main game juga sih. Kecuali gamenya emang apa kayak harus bertanding gitu. Kayak lagi champion nggak bisa ditinggal. Gitu ya terpaksa harus di reject. Terpaksa minta maaf. Di blacklist nanti. Ya berarti bener dah, tergantung game apa dulu yang kita mainin dah. Kalau gamenya bisa ditinggal ya pasti kita angkat. Tapi kalau gamenya memang kayak nggak bisa ditinggal ya udah. Kayak yang tadi bilang terpaksa minta maaf. Kayak gitu lah. Main game kan lebih suka nganter shopping gitu kan lebihnya. Terus kita ini kan tatoan nih Cid. Ya kan. Kalian nyesel nggak sih kalau tubuh kita banyak tato gitu? Harus tanya Joni nih. Bang Ivan dulu dah. Itu satu badan tuh. Iya. Leher sampai kaki tuh. Enggak sampai. Jamuran banyak nih. Nah, aku dibilang nyesel kadang ada sih rasa nyeselnya. Tapi namanya tato, kalau kita bilang nyesel nggak juga sih. Kita waktu mau tato kan pasti udah tahu kalau tato itu nggak bisa dihapus. Iya. Ya nyesel di kemudian hari kadang-kadang ada, pasti ada kok. Cuma nggak juga kok, tato itu kan belum tentu kriminal. Iya betul juga. Iya, tato itu belum tentu kriminal. Dan tato itu kadang memang kita suka dan ngerasa seninya ada. Mungkin nggak ada masalah sih. Aku nggak begitu gini kok kalau sama tato. Kalau Joni gimana? Ya nyesal juga. Oh ada kadang nyesal sih. Kadang. Ya orang tatonya dia tuh gambar kelinci. Playboy. Biasa. Oh tanda kelinci Playboy. Aku baru ingat. Padahal tatonya dia tuh kelinci. Nggak salah pakar ya. Nggak salah jauh-jauh datengin dia kesini. Gitu tuh filosofinya. Jadi kalau cewek lihat cowok yang ada tato kelinci, Playboy, hati-hati. Tandai dia. Playboy, pemain cowok. Hah? Playboy, main cowok. Main cowok. Hati-hati Pan. Habis ini hati-hati nih. Sebenarnya tuh harus playgirl kan? Oh iya, playgirl ya. Playboy, main cowok. Itu dia arti kalau dalam bahasa Indonesia dengan kata depannya. Iya sih. Tapi benar juga dia kan Playboy kan play cowok kan? Ya main cowok. Hati-hati Pan. Tiba-tiba kayaknya aku harus pindah kos. Kamu tidur gimana? Aman-aman aja kan? Itu selama ini sih aman sih. Kalau ada bahasa-bahasa sedikit harus ditelepon. Terus kamu gimana? Badanmu kan ada tato juga. Dan tato pertamamu tuh aku ingat sekali itu aku yang nganter itu. Iya. Gara-gara kamu nih. Dengar sih pas lagi galau. Ada yang tahu. Galau sedikit lah. Ya intinya nggak segalau-galau gitu lah. Aku Berarti, memang ada niat buat tato sih kan. Ya tapi didorong dalam rasa galau itu, iya. Tato itu muncul gitu. Didorong dari kegalauan itu jadinya dimunculkan tatonya. Jadinya niatnya itu ditimbulkan lagi. Iya. Soalnya kan emang sih waktu pacaran emang pengen tato kan gitu. Tapi ya waktu pacaran kan ya wajar kan, namanya kita pacaran sekarang kan pasti cewek nggak suka kita bertato kan. Iya kayak gitu. Kadang coba kan, tato keren gitu kan, kayak gitu. Tapi karena galau-galau gitu kan, ya ada sedikit galonya. Tapi sebenarnya sih emang keinginanku sih bang tatoan. Apalagi udah dilihat Ivan nih gara-gara nih. Ya aku juga pertama tato cuma satu garis.
tiba-tiba ya kayak jamuran deh kayak dibilang. Iya, itu, di sini tumbuh, sana tumbuh, di sini tumbuh, akhirnya full. Gitu. Terus juga pas itu aku didukung sama ini sih, kan waktu masih ingat kan aku masih kerja di ini di kayak gini fotografi itu kan. Pernah di ramal tarot tuh yang bilang. Nah itu yang mendukung sih. Soalnya tato kan emang ada artinya kartu tarotnya itu. Jadinya biar aku ingat. Nah, jadi aku tato ini semua itu. Oh, pantesan tatonya tarot, kartu tarot ya. Soalnya ada yang ramal gitu. Kamu nih yang penting ingat aja 3 hal ini gitu. Nanti kamu bakalan jadi sukses kayak gitu. Jadi aku tatoin aja biar aku ingat. Terus gitu. Terbukti nggak sih? Astungkaren. Berarti yang ngelamar gitu ada yang terbukti, ada yang enggak atau gimana? Atau memang semua terbukti? Terbukti kalau kita kerja keras untuk membuktikan itu. Gitu. Oh, tergantung niatnya kita. Jadi pelamar itu cuma menunjukkan. Ya, menunjukkan ini loh kayak gini. Oh. Gitu. Kan kembali ke kita juga kan. Misalnya kita mau jadi orang sukses kalau kerjanya tidur doang, mana bisa? Ya pantesan kayak ada orang bilang, aku udah dilamar loh dan bakalan kaya nanti lagi 2 tahun. Jadi aku tidur aja. Gitu. Nggak bisa. Nanti kayaknya tiba-tiba muncul lagi gitu. Yang penting kan lagi 2 tahun aku kaya gitu. Gitu nggak mungkin lah. Kita pasti ada harus kerja keras. Oh. Kayak gitu. Berarti percaya nggak percaya ya, tapi dorongannya harus ada itu. Tuh. Istilahnya kayak apa? Ki ya? Ki istilahnya. Lau apa namanya? Jadinya energi positif tuh. Energi positif. Energi ci ya? Apa ya kalau bahasa? Kalau di film-film silat lu energi positif masuk ki. Kalau Sun Goku apa namanya? Ki kan enggak? Sun Goku lu. Jadi super saya. Wah, ini nontonnya hentai itu loh, makanya enggak tahu nih. Hentai nih. Kan anak anime dia. Iya, hentai. Iya. Berarti Naruto. Berarti tato nyesel apa enggak? Awalnya sih ada sedikit. Kalau diingat, jadi kalau sekarang masalahnya aku nggak ingat, jadinya nggak nyesel. Nggak ingat kalau punya tato di badan gitu. Kalau ingat agak nyesel dikit. Keren nggak sih sebenarnya menurut kalian tato? Dibilang keren juga. Soalnya kalau aku pribadi sih itu tergantung makna hidupnya dia. Nggak mungkin kan sembarangan bikin tato gambar apa, itu pasti ada maknanya kan. Iya sih. Ya. Orang bikin tato itu kan ada macam-macam kok. Ada yang cuma memang karena gambarnya bagus. Ada juga memang tatonya itu ada artinya. Gitu dah. Kan lebih bagus tuh ada artinya. Punyaku ada yang nggak ada artinya kok. Ya, Cuma karena dia bagus aja dilihat. Kalau aku sih emang ada artinya. Tahu gimana? Ada artinya dia? Ada. Playboy? Oh ya lupa. Udah nanti. Di bagian mana? Hah? Bagian lengannya? Iya. Oke. Oh kelinci sama Playboy. Aku baru karena aku taunya dia tuh tatonya dia tuh kelinci. Gitu. Ada rencana nambah tato lagi nggak? Ada rencana mau nutupin. Nutupin Playboy ya? Iya. Kalau aku sih ada. Kalau sudah nikah mungkin ada. Kalau udah nikah mungkin ada. Soalnya kan ada arti lain soalnya. Oh, ada tambahan nama istri, nama anak enggak, gitu. soalnya itu nulis nama istri sama anak tuh ya dibilang sama pakar, maksudnya tato profesional tuh yang sering tato. Itu kalau kita buat nama itu, kita sebenarnya itu kayak nginin orang mati loh sebenarnya. Oh. Jadi ya, iya sih. Yang bagus itu jangan kalau dia masih hidup jangan nulis di jangan natoin badannya kita ya, pakai nama. Ya, gitu. Apalagi wajahnya dia gitu misalnya. Gitu. Tapi banyak kok yang tato muka ceweknya tuh di badan tuh banyak kok. Tapi masih bagusnya ya itu bisa diakalin. Iya. Apalagi tiba-tiba putus tuh kan susah tuh pacarnya tuh kemarin udah ada nih. jadi kuli lah nanti kan. Kadang-kadang ada wanita cantik gambarnya tiba-tiba jadi anjing. Gitu. Bahaya tuh. Iya. Ya. Ya sih, pernah dengar sih aku kalau tato itu memang bagusnya jangan kasih nama istri, nama anak, nama orang tua itu memang jangan. Ya. Bagusan kalau memang mau artinya nggak masalah, arti dalam satu keluarga itu boleh. Iya. Kalau contohnya nggak kayak ada itu boleh. Ya kayak Kan mengenang itu selain.
Kayak strong with my family ya, itu kan nggak masalah. Ya, kayak gitulah. Mitos atau fakta nih? Waktu kita punya pacar, ya, banyak cewek yang deketin, bener nggak sih? Ngerasa nggak? Mitos atau fakta itu? Ngerasa sih. Ngerasa ya? Fakta gitu kan? Lu ngerasa nggak? Kalau aku ya jelas fakta. Ya udah pasti, berarti cowok-cowok yang lain pasti ngerasa. Iya. Waktu dia jomblo nggak ada cewek yang deketin, tapi waktu punya pacar banyak cewek yang deketin. Iya, kok bisa gitu ya? Berarti gini, cowok itu kalau punya pacar hawa gantengnya keluar. Iya, magnetnya tumbuh gitu ya. Berasa paling ganteng. Hawa gantengnya keluar, hawa playboynya keluar, sok kegantengannya keluar. Iya. Lagi makin tebal rupanya, wes. Gila. Kasian yang punya pacar. Dan ujung-ujungnya jomblo lagi. Akhirnya diputusin. Jomblo kembali. Nggak tahu, emang gitu ya, ada aura yang muncul Iya. ya itu. Fakta itu. Mungkin karena kita punya pacar ada yang ngerawat kan. Iya, Kayak makin ganteng jadi ya. nggak kayak kita lebih bersih orangnya. Terlihat lebih bersih gitu ya. Lebih ganteng, penampilan dijaga. Iya. Pak di rumah kumpul gue. Bisa jadi sih, soalnya kadang-kadang kalau kita jomblo tuh kadang-kadang kita nggak ngurusin penampilan ya. Ya cuek aja. Cuek aja, kita jomblo. Tampangnya kayak gini ya udah kayak gini. Kecuali kita lagi nyari mangsa, bukan seganteng-gantengnya. Bener gak sih? Parfum 1 botol kan. Bagus tuh botol. Kalau sebotol. Bawa apa ini? Ya rambut 1 botol. Iya sih, itu memang kayaknya berarti memang fakta itu. Fakta. Jadi waktu kita punya pacar, penampilan kita berubah. Dari sana mungkin ada boleh dibilang godaan mungkin ya. Iya. Itu termasuk godaan itu. Godaan setan. Iya kan? Godaan itu. Jadi punya pacar, selingkuhan datang gitu. Iya, itu dah. Iman kita teruji, Mas. Iya kan? Iya. Teruji. Akhirnya jomblo lagi. Ternyata imanmu lemah. Jomblo. Jomblo lagi. Tapi gimana? Walaupun fakta pernah terjadi nggak? Oh, pernah terjadi. Sering kali malahan. Iya, sering kali malah. Makanya itu akhirnya jomblo lagi gitu. Jadi sekarang lagi meningkatkan nih biar nggak terjadi terulang lagi. Jadinya kalau udah punya pacar langsung nikahin. Biar nggak diisi. Iya, jangan lupa ya. Iya. Cebong tuh. Iya, cebong. sama biksu tong itu kosong ada isi. Kosong itu. Iya. Cek dulu di rumahnya ada cebong. Iya. Kayak gitu. Oke, berarti fakta dan terbukti kok. Nanti kalau yang lain mungkin nanti pasti ngerasain kok. Iya. Yang ngerasain boleh komen di bawah. Iya betul. Komen ya di podcast Mailan. Apa kita aja yang ngerasa gitu? Ya. Suatu kita punya satu pendapat gitu, satu Ya. naluri lelaki gitu. Samsung. Ya lagu. Kopi kita sudah habis nih. Segitu aja dah ngobrolnya. Kita lanjut di episode selanjutnya ya. Oh ya, bagi kalian yang belum dengar episode sebelumnya, kepoin Gi. Bisa juga ngobrol santai di mailanbali2020@gmail.com ya. Di sana bisa tulis apa gitu pendapat kalian, ngobrol-ngobrol santai di email boleh, atau bisa juga di IG kami di Mailan Podcast. Oke, untuk see you. Dadah. Dadah.